ورفعت عيني للسماء أرى بها Ngaku Habib, ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Saya undang Dr. Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia mengatakan, Bang Haji, Mbak Alawi ini mustahil keturunan Nabi, mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasul bahwa DNA itu J1, Mbak Alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Habib ini 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Karena kami para anak cucu Rasulullah. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka, sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%, yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi Arab saja bukan. Kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani serta Bang Haji Roma Irama dan banyak lagi ulama-ulama pribumi yang meyakini bahwa mereka bukan zuriat Rasulullah SAW, ada seorang ibu-ibu atau emak-emak nih teman-teman yang membongkar perlakuan dan juga sifat-sifat dari Bahar dan Rizik. Seperti apa, kita simak videonya. Kenapa Codot marah? Ya kan? Bener nggak itu omongan saya? Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya Bahar Smith, cuy, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Ya, mana tadi yang bilang kapan dikubur Mbak? Ya, Mas, akun-akun Anda baik di TikTok maupun di snack video yang namanya wajah jijik itu udah dikubur hidup-hidup sama saya. Lo harus jelas ya, harus tahu lo. Di yang namanya Facebook, dadah, tinggal kenangan. Yang namanya di TikTok, suara maupun wajahnya banned permanen. Itu saya. Udah saya kubur hidup-hidup sejak 2016 lalu, bro. Sebelum itu dia jadi tamu Jai Langkung di Arab dulu. Baru tahu lo. Salam waras saja, ya. Superpower emak-emak nggak bisa lo kalahkan. Belum itu dia jadi tamu Jai Langkung di Arab dulu. Baru tahu lo. Salam waras saja, ya. Superpower emak-emak nggak bisa lo kalahkan. Anda siapa? Saya harap nanti konten Anda jangan hapus ya. Ngapain saya hapus? YouTube-nya juga ada. Cari sana. Kenapa? Semua live streaming, semua itu tertinggal kok di YouTube gua. Mak kenapa? Lo siapa? Hah? Lo siapa? Pakai ngancem-ngancem gua. Tak polisi, emang saya maling? Hah? Semua orang punya konten kok. Kok saya yang mau lo tangkap? Hah? Emang ngapain gua? Ngapain lo nyet? Hah? Woi, monyong jawab. Kurang puas lo ngedengernya. Nah, kita maaf. Tadi Habib Sair bilang kami habaib. Benar, Habib Sair Habib betul. Ganyang namanya. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut. Jangan bikin galau di NKRI.
Mau marah Habib yang lain terserah. Kenyataan kita nih habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Paham loh? Mak kenapa? Gua nyetel ngikutin suara itu lo mau nangkap gue. Emang kenapa? Kenyataan. Nggak anaknya, nggak cucunya, nggak mantunya, nggak besannya, semuanya pada demo. Hah? Kau pikir siapa? Hah? Presiden itu bukan dia melindungi warganya, pendukungnya, tetapi presiden itu dilindungi oleh pendukung-pendukungnya. Paham lo nyet? Hah? Sono tangkap orang-orang yang bilang kami adalah majikan kalian, angkat senjata kalian, perang, anak muda, azan-azan lo rubah segala macam tuh, hayaklah jihad segala macam, nggak ada dibilang penistaan segala macam. Jelang pilpres ini mulai kalau ada orang-orang ke seleo sedikit aja ngomongnya, mulai dianggap penistaan, sementara kalian bebas. Monyong doang lo. Emang kenapa lo? Ah? Di Indonesia sekarep-karepmu aja, petantang petenteng sono ke perbatasan Gaza, sekali-kali bantu TNI no. Ya. Teriak-teriak jihadnya di Indonesia yang lo lawan presidenmu sendiri, mengatasnamakan agama Islam. Emang kurang Islam kayak gimana? Ah, Bapak Jokowi. Teriak-teriak doang lo, petantang petenteng di Indonesia ini. Ah, mau nangkap gue mau ngapain lo? Ah? Tangkap sini. Sherlock aja lo. Sok-sokan. Monyong doang lo. Emang kenapa ya? Tangkap. Petantang petenteng di Indonesia, giliran disindir-sindirin lo pada ya gamam. Kalbah atau kalb ihmar. Hah? Di Indonesia so jagoan lo pada, giliran di Arab aja lo diusir di sana kagak teriak. Tuh junjungan lo di sono no teriak-teriak di sono. Mak kenapa? Gua juga nggak bakal diam. Kalau di TikTok dia dilarang, udah saya klaim sebagai teroris, nggak bisa lewat lagi dia di sana. Juga di sini harus bersih-bersih gua. Kenapa? Kurang puas lo sama gua? Warasin dulu otakmu, ya. Protes-protes dengan konten-konten gua, bongkar habis. Kenapa? Nggak terima lo? Coba biar saya upload ini ke YouTube, saya ambil gambar lo nanti ya. Paham lo? Salam waras. Warasin dulu otakmu tuh. Emang kau pikir gue capung apa? Ah? Betina pembenci ulama. Ulama yang mana nih, saya mau tanya, ulama yang mana? Jailangkung yang dijemput oleh Bapak Yusuf Kala itu, preman Tanah Abang yang diulamakan itu. Halo Kadron, Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan. Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama? Preman Tanah Abang diulamakan, tukang softtek lo habibkan. Gimana ceritanya, Drone? Ulama yang bagaimana dulu? Jangan ngawur kau ini. Ulama yang patut dihormati itu ulama yang paham hadis Rasulullah, ya, yang paham segala sabda Rasulullah. Barang siapa yang membenci ulil amrinya atau pemerintahnya, maka hidupnya akan dihinakan satu persatu. Itu jelas. Ada seorang yang dihabibkan, yang diulamakan itu menghina presidennya, menghina pemimpinnya. Lo harus paham itu. Ngaku-ngaku jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas, yang mulutnya diam, bukan macam anjing buas. Lo harus paham. Jual nasab katanya. Ya. Anak TK juga bisa membedakan.
Ada ulama kasus dengan Pirsa, pergi nggak diantar, pulang minta jemput sama Yusuf Kala pula. Ada itu yang panutan kamu. Ulama itu banyak bro di Indonesia ini, nggak satu itu doang, Imam Jumbo itu. Lu kan udah amin-aminkan doanya kan, susahkan hidupmu kan, semoga dipecat dari pekerjaannya kan, ya kan? Itu pemimpin ulama kalian itu kan, ya kan? Hey, tidak akan bisa lewat lagi dia di itu beranda TikTok. Saya sendiri berjuang dengan kawan-kawan, ya. Itu bro, ulama yang kami cintai, yang kami santuni, masih keturunan-keturunan yang menyampaikan amanah Rasul, bukan jual nasab Rasul, bukan jual juriat Rasul, ya. Asli yang namanya keturunannya itu diem, nggak banyak omong.